Kang Musli Channel nyeruput kopi. Jangan lupa nonton YouTube Kang Musli Channel, di like, in subscribe yo, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama sholawat sholli wa sallim iman ala ahmada sholli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Saben malam Jum'ah ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali mrebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan he sholli iman ala ahmada sholli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Bismillahirrahmanirrahim. Babu majaa fi kalamil qabri lil abdi idza wudi'a fihi. Bab tentang kuburan bisa bicara pada jenazah ketika diletakkan di dalamnya. Jadi kuburan ini nanti ngomong sama orang yang dipendem. Jadi kalau Pak Sukirwan nanti meninggal, ini nanti kuburannya ngomong. Tapi yang dibikin contoh biasanya selalu panjang umur, sehat dalam taat, amin. Wa Tirmidzi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala musallahu fara'a unasan yukassirunal kalama faqala amma annakum law aksartum min dzikri hadhimil ladzat yakni al maut la shaghalakum amma ara minkum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk tempat sholat, Nabi masuk ke masjid. Begini Bu bayangannya, Kanjeng Nabi itu rumahnya di dalam masjid. Jadi dulu ada orang yang mewakafkan tanah dari kaum Bani Najjar, nggak begitu gede. Gedenya semasjid Al-Mubarakah, dibikin bangunan masjid, terus Kanjeng Nabi dibikin di luarnya tapi sebelah kiri. Jadi Kanjeng Nabi masuknya dari sana. Makanya
Sering saya sampaikan di sini pengimaman, makam Nabi adanya di sebelah kiri Ustadz ya. Jadi disitulah rumah Nabi. Ketika Kanjeng Nabi keluar rumah masuk ke masjid, ini melihat manusia pada ngobrol, pada ngobrolin sembako. Payah itu Pak RT. Emang RT namanya siapa? Sugeng. Masa saya nggak dapat? Kan saya orang miskin. Masa saya nggak dapat? Yang dari Pemprov nggak dapat, yang dari Banpres nggak dapat. Dasar RT-nya payah. Ya. Jadi banggalah bagi orang yang suka diomongin kejelekannya sama orang lain, karena kejelekannya sudah habis diambil sama yang ngomongin. Tapi kadang-kadang kalau diomongin kejelekannya emosi. Kurang ajar ya, saya udah capek, mata melotot, gak ada duitnya, saya udah bagiin, keringat jatuh. Kamu, wah nggak terima ini ya. Ustadz, apakah bisa kalau diomongin gak ngomel? Ora iso aku. Podo. Ketika Nabi masuk, ini sahabat lagi pada ngobrol ngalor ngidul kagak jelas. Maka Nabi bersabda, "Hei, ingatlah, sesungguhnya kalau kamu semua ingat pada sesuatu yang memutuskan kenikmatan, maksudnya ingat kematian, niscaya kamu akan sibuk ibadah dan jauh dari apa yang aku lihat sekarang." Jadi maksudnya nggak usah ngomong yang tidak jelas. Ingat, kita akan mati, dan kalau mati harus mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Maksudnya nggak usah perbuatan atau perilaku yang tidak jelas itu dijauhi. Yang penting-penting sajalah. Ya, tapi orang hebat itu yang senang pusing. Jadi bos pusing ngurusin bajainya banyak. Jadi bos pusing tiap minggu beli kedelai, tapi kan sukses. Tapi kalau orang yang nggak mau pusing ya biasanya itu aja, ngerokoknya cuma sebatang, 2 batang, satunya diselempetin di sini. Terus kalau beli di warung nggak pakai bungkus, bungkusnya plastik. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, jangan banyak ngomong yang nggak jelas. Ya, ngomong yang penting, bahasa Nabi. Nggak usah ngelantur. Karena apa? Ingat bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu. Selanjutnya, fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaumun illa takallama fihi fayaqulu ana baitul ghurbah, ana baitul wahdah, ana baitul ngadab, ana baitud dud. Fa idza dufinal ngabdul mu'minu qala lahul qabru marhaban wa ahlan amma annaka kuntala ahabba mayyamsi ngala dohri fa idzan awaitu kal yauma wasirtu ilayya fasatarosonai mangaka fayatasingu lahu muddu basarihi wa yuftahu lahu babul jannah. Awas dengerin, sesungguhnya pada suatu hari nanti ketika sudah di alam kubur, sokir dengerin ya semua, maka kuburan akan bicara, tanahnya ngomong. Ibu, apa kata-katanya? Hei, aku ini adalah tempat untuk mengembara. Orang kalau sudah mengembara Pak, perjalanannya jauh tapi tetap akan sampai pada tujuan, namanya mengembara. Saya ingat pada tahun 80-an mendengarkan sandiwara radio Brahma Kumbara, Mantili, Lasmini,
sedang mengembara dari Kuntala ke Pajajaran. Bener nggak, Bu? Bener kan? Apa loh? Brahma Kumbara itu ketemulah dengan siapa namanya? Tumenggung Bayan. Ya, Tumenggung Bayan berantem di situ. Kuburan itu mengembara. Jauh kita akan sampai nanti pada ujung yang namanya akhirat. Dan ketika mengembara itu lama, nggak sebentar. Terus kubur ngomong lagi, aku adalah tempat kesendirian. Ana baitul wahdah. Hei, semuanya kalau pengen tahu, di kuburan itu sendirian. Ketika malaikat tanya, Syukir, man rabbuka, wa man nabiyuka, itu kita nggak bisa toleh. Kalau di sini kita masih bisa noleh. Rukun Islam ada berapa ya? Berapa Kang Mustafa? Dikasih tahu. Ibu, Bu, rukun iman ada berapa? Nggak bisa tanya sama sebelahnya. Kalau di kuburan sendirian, maka bayangkan begini. Kalau saya lagi sendirian, anak nggak ada, istri nggak ada, atau dibalik, anak nggak ada, suami tidak ada, sendiri. Maka Sayyidina Utsman yang pernah kita kaji, ketika lewat kuburan Sayyidina Utsman nangis. Ditanya oleh sahabat, ya Utsman, wahai sahabat Utsman, wahai Khalifatullah, wahai Khulafa Rasyidin, kalau ketika bicara neraka kamu tidak nangis, ketika masalah ahwalul kiamah, pekewe kiamah kamu nggak nangis, tapi kalau kamu lewat makam kenapa kamu nangis? Kan Sayyidina Utsman ditanya begitu kan? Maka di sini kalimat Sayyidina Utsman, Nabi bersabda, annal qabra awwalu mangzalin min manazilil akhirah. Kuburan ini rumah tempat singgahan untuk ke akhirat. Fa innaja, kalau selamat maka akan selamat kita nanti di alam akhirat. Tapi kalau kita nggak selamat, kita juga nggak akan selamat nanti di alam akhirat dan di kuburan nanti sendiri. Kalau sekarang aku ada istri, ada anak, makanya saya nangis, saya takut di kuburan ketika sendiri. Tapi saya nggak mampu menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Kuburan juga akan ngomong, aku adalah tempat siksa. Sekali lagi Mas, kalau kita amaliyahnya buruk akan disiksa. Tempat siksa, tapi juga tempat nikmat. Kuburan juga ngomong, aku adalah tempat cacing. Jadi santapan cacing tanah hingga yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Gitu tuh musiknya begitu. Mas Ngut sekarang gagah kamu Mas Ngut, pakai jas, pakai peci putih. Kalau udah mati Ngut, kamu akan dimakan cacing. Dan cacing akan paling seneng di itunya Ngut. Bu, ibu juga nanti dimakan cacing. Dan yang paling seneng Bu cacing Bu. Itu Bu. Ibu sekarang kalau mau ngaji pakai bedak. Kalau mau kerja ininya di lipstick. Merah bibir. Merah pipi kekasih. Untuk siapa? Untuk suami yang punya. Nah kalau yang nggak punya, dalam konteks kajian wanita haram hukumnya. Kalau bersolek untuk laki-laki lain.
Makanya dulu kalau saya ngaji kan, Bu, ibu dandan cantik untuk suami atau untuk laki-laki lain? Jawabannya apa, Bu? Untuk tukang ojek. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ini kalau ada istri dandan cantik, itu rata-rata untuk laki-laki lain, Mas. Itu jujur itu. Jarang untuk suami, jarang. Ayo, jenengan yang punya istri, jarang istri kita itu dandan wangi cantik kalau mau tidur. Betul apa tidak? Wah, semangat, Bu. Tapi kalau mau kondangan, Masya Allah, buka-buka baju ngomong sama suami, Pak, dari dulu kok ya baju nggak dibeliin lagi. Ini loh saya mau kondangan, malu, Pak. Bajunya cuman ini aja. Mbok beli toh, Pak. Kan begitu dah. Makanya rata-rata wanita itu banyak dosa kalau bersoleknya untuk laki-laki lain. Ya iya Pak Ustadz, kan saya mau pengajian supaya dilihat kelihatan cantik, kan nanti suami saya kalau ditanya itu istrimu, oh cantik, iya itu kan supaya seneng toh Pak suami saya. Ya itu boleh juga sih. Tapi pesen Ustadz, ya dandan boleh Bu, tapi yang imbang. Keluar ya dandan, di rumah juga dandan yang wangi. Di rumah pakainya balsem, autan, apalagi yang fresh itu yang sekarang bentar-bentar suaminya nyium ininya panas. Mas Ngut tukang cerita, asem Pak Ustadz, bojone nyok tek ambung balsemnya gedabel gitu. Bu, Ibu. Pak Sukir, bojone iki kayak kuwi mbok. Wah, pada baik, mambune balsem. Lah terus istri Pak Ustadz, guys, pada baik. Kalau mau tidur kok baunya ya. Ini istri saya biasanya habis ini terus nonton, kan saya upload nanti nonton di HP dia. Ngomong apa iki mau? Aduh, ya Allah, nasib wong lanang, nasib. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi secantik apapun ini dapat pesan dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani, dari baginda Kanjeng Nabi. Kuburan itu tempat mengembara, kuburan tempat siksa, kuburan itu tempat jadi santapan cacing tanah. Cantik kita, gagah kita, ustadz pakai jubah mati, jadi santapan cacing tanah. Tapi ada 7 golongan manusia yang cacing tanah nggak mau nyentuh. Siapa itu diantaranya? Diantaranya adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Suka baca Quran apa tidak? Satu doang. Halo, Ibu, biasanya baca Quran apa enggak? Baca kalau sholat Fatihah. Kita lanjut. Maka apabila yang dikubur adalah jenazah orang yang beriman, maka kuburan akan bicara, selamat datang. Sesungguhnya kamu akan senang berada di atasku pada hari ini dan seterusnya. Kamu akan merasakan kenikmatan atas apa yang akan aku lakukan. Tempat ini akan sangat luas sejauh mata memandang dan akan langsung terbuka ke pintu sorga. Jadi kalau yang meninggal orang iman itu kuburannya seneng. Marhaban ahlan wasahlan, monggo monggo, selamat datang. Wis persis lah kayak jenengan itu didatengin mertua atau didatengin gurunya atau didatengin kiai, monggo monggo selamat datang, kedatangan tamu hebat, silakan. Ustadz Mustafa tiba-tiba datang ke kontrakan, monggo Pak Ustadz, monggo, tapi mikir, jadi beli larutan, jadi beli kue, pelit.
Saya itu jengkel kalau ada jamaah didatengin ustadznya, jamaahnya pusing, beliin larutan, beliin rokok, beliin kue. Nih kalau ustadz datang pasti pengeluaran minimal 100.000. Itu jamaah pelit. Ada yang begitu nggak kira-kira? Ada apa tidak? Didatengin ustadz malah bingung. Santri goblok. Ya jenenge santri goblok. Didatengin gurunya kok malah bingung ngeluarin duit. Itu biasanya kalau guru datang doain dapat berkah, biasanya santrinya itu berkahnya, ilmunya berkah, rizkinya juga berkah. Makanya bagaimana caranya supaya guru itu bisa ke rumah? Saya itu punya guru supaya datang ke rumah itu susah. Ini siapa gurunya? Habib Lutfi. Datengin Habib Lutfi, ya bukan level saya. Datengin Habib Amin aja susah ya, Habib Lutfi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau orang yang beriman akan disambut oleh tanah, tanah menyampaikan selamat datang. Saya akan berbuat baik kepada kamu, tempatnya akan saya bikin wangi, tempatnya akan saya bikin terang, tempatnya akan saya bikin luas sejauh mata memandang, tempatnya akan tembus sampai pintu surga kalau yang datang orang iman. Maka mudah-mudahan iman yang ada di dada ini tetap kita bawa sampai akhir hayat kita. Amin ya robbal. Selanjutnya wa idza dufinal ngabdul kafiru awil fajiru qala lahul qabru la marhaban wala ahlan amma annaka kunta la abghadu mayam singala dhari fa idan awaitu kal yauma wasirtu ila sunni bika qala falyatib alaihi hatta yatalaqqa wa takhtalifu aslanguhu wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi asabingihi fa adkhala ba'daha fi jawfi ba'di fa adkhala ba'daha fi jawfi ba'di. Awas. Dan apabila yang dikubur adalah manusia kafir, kafir bu, non muslim atau manusia yang jarang sholat, kerjaannya mabuk judi, mati karena berantem, yang jelek perilakunya, maka kuburan akan ngomong kamu akan celaka. Itu yang dengar hanya yang mati bu. Kemarin kan saya sampaikan, ketika si mayit dibawa di keranda mayat, teriak-teriak ini pak, karena memang mayit perilakunya jelek. Tukang mabok, tukang judi, tukang zina, belum sempat tobat. Orang yang durhaka sama orang tua belum sempat minta maaf, mati. Orang yang tukang korupsi, makan duit negara, belum sempat tobat, mati. Ketika dibawa ke kuburan teriak, minta tolong ya Allah, tolong ya Allah, jangan aku bawa ke alam kubur. Hai anakku, hai istriku, hai semua dipanggil. Itu nggak ada yang gubris, nggak ada yang dengerin. Yang denger hanya selain manusia dan jin. Sampai alam kubur, kuburannya juga ngomong, saya nggak sudi kedatangan kamu. Kalau terpaksa kamu dimakamkan di tempat saya, kamu akan celaka. Gitulah bahasanya. Kita yang denger, tapi semuanya nggak ada yang tahu. Apa kalimatnya? Kamu akan celaka. Orang yang ada di atasku akan sangat tidak suka. Pada hari ini sampai seterusnya, kamu akan merasakan apa yang akan aku perbuat. Aku akan menyempitkan ruangannya atau lubangnya, sehingga ketemu kedua belah tanah yang berlubang, sehingga hancur semua rusuk dan tulang belulang kamu. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda sambil memasukkan jemari tangan yang kanan, dimasukkan ke yang kiri sebagai gambaran hancurnya tulang belulang. Jadi begini pak, yang mati orang kafir, penjudi, tukang mabuk, tukang zina, tukang korupsi, makan uang rakyat, itu nanti makam itu akan menyempit. Jadi ini badannya hancur, sehingga tulang belulangnya remuk semua. Kan udah mati Pak Ustadz, nggak berasa apa-apa. Kan
dimakan cacing tanah Pak Ustadz, jadi nggak berasa apa-apa. Ibu jangan berpikir begitu. Yang disiksa bukan jasad yang itu, tapi yang disiksa rohnya ibu itu loh. Yang disiksa jiwanya bapak itu. Jasad ini udah nggak kepake, udah dibilang jadi santapan cacing tanah. Ini yang disiksa, dihimpit kita, tulang belulang akan hancur. Maka kehancurannya begini. Kanjeng Nabi bikin contoh. Nanti tulang ketemu begini, krek, kita akan teriak-teriak ila yaumil qiyamah na'udzubillahi min. Maka al mautu babun kullun nasi dakhiluhu. Kematian itu laksana sebuah pintu dan setiap manusia pasti memasukinya. Sebelum pada meninggal, ayo pertebal iman dan Islam, amal ibadah terus, horizontalnya jangan menyakiti tetangga.